Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Irwan dalam channel One Jack. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi nilai mutlak matematika SMA untuk kelas 10. Oke. Di dalam nilai mutlak, apa yang akan kita pelajari itu menjadi 3 bahagian. Yang pertama, konsep nilai mutlak. Yang kedua, persamaan nilai mutlak. Dan yang ketiga, pertidaksamaan nilai mutlak. Pada sub konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak akan kita buat menjadi 3 bahagian. Pada video kali ini kita akan membahas hanya pada konsep nilai mutlak. Oke, mari kita saksikan dan memahami bagaimana konsep nilai mutlak itu sendiri. Konsep nilai mutlak. Apa dan bagaimana yang dikatakan dengan nilai mutlak itu bisa kita pahami berdasarkan cerita berikut. Untuk mensketsanya berarti anak kita gambarkan atau kita ilustrasikan pada sebuah garis bilangan di mana dia berada pada titik 0. Karena dia kita anggap berada pada posisi diam. Kemudian si anak melompat 2 langkah ke depan. Ketika si anak melompat 2 langkah ke depan, maka terjadi pergeseran sebesar positif 2. Ya, langkah ke depan. Positif 2 dalam matematis menunjukkan bahwa arahnya ke depan. Kemudian si anak melompat 3 langkah ke belakang. Nah, dalam matematis 3 langkah ke belakang diberi dengan nilai negatif 3. Si anak kemudian melompat lagi ke depan. Ya, sebesar 2 langkah. Tapi menjadi positif 2 dan si anak kemudian melompat lagi ke belakang 1 langkah, maka disimbolis pada matematis dengan nilai negatif 1, kemudian dia melompat lagi pada bagian yang terakhir atau lompatan yang terakhir yaitu negatif 1 langkah ke belakang. Nah, permasalahan yang A sudah kita selesaikan, sudah kita sketsakan. Untuk permasalahan yang B, posisi akhir anak tersebut dari posisi semula. Di manakah posisi akhir anak tersebut dari posisi semula? Berarti, kalau kita melihat dari posisi sketsanya, si anak berada pada titik negatif 1. Posisi akhirnya pada posisi semula. Berarti dia 1 langkah dari 0. Posisi semulanya dia berada pada titik 0 ya. Oke. Ini kalau kita menjawab dari sketsanya, dari permasalahan yang sudah kita gambarkan. Nah, tetapi permasalahan ini akan kita coba jawab secara matematis. Di manakah posisi anak tersebut? Posisi akhir anak tersebut adalah 2 langkah ke depan. Kemudian dia kita jumlahkan dengan negatif 3. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan positif 2. Dan kita jumlahkan lagi dengan negatif 1 dan negatif 1. Maka posisi si anak terhadap posisi semula adalah negatif 1. Ya, sesuai pada kondisi yang digambarkan. Oke,
Untuk permasalahan yang ketiga, berapa banyak langkah yang dijalani anak tersebut? Berapa banyak langkah yang dijalani anak tersebut? Nah, berarti kalau secara gamblang atau secara pergerakan, banyak langkah yang dilakukan ada sebanyak 9 langkah. Ada dua, 3, 1, dan 1. Maka dia akan melakukan langkah sebanyak 9 langkah. Nah, permasalahannya, bagaimana kita tuliskan dia ke dalam proses matematisnya? Banyak langkah yang dijalani anak tersebut. Nah, kalau posisinya berarti jika 2 ditambah negatif 3, maka ini negatif 1. Negatif 1 ditambah 2 ini akan menghasilkan 1. 1 ditambah negatif 1 ini akan bernilai 0. Dan 0 ditambah negatif 1 maka akan bernilai min 1. Lalu bagaimana banyak langkah yang dijalani anak tersebut? Kalau ini 2 kita tambah dengan negatif 3, hasilnya akan sama seperti ini ya, akan negatif 1. Nah, berapa banyak langkah yang dijalani anak tersebut secara matematis, inilah yang dikatakan dengan konsep nilai mutlak yang disimbolkan dengan 2 garis lurus seperti tanda kurung, tapi kurungnya berbentuk lurus. Nah, ini yang dikatakan dengan konsep nilai mutlak itu sendiri. Apa itu nilai mutlak? Kenapa dia bisa bernilai 9? Nilai mutlak 2 tambah nilai mutlak negatif 3 tambah nilai mutlak 2 tambah nilai mutlak negatif 1 tambah nilai mutlak negatif 1 sehingga jika dijumlahkan bernilai 9. Nah, inilah langkah yang dijalani anak tersebut merupakan konsep daripada definisi nilai mutlak itu sendiri. Oke. Nah, lalu, mana yang dikatakan dengan nilai mutlak? Dari sudut pandang geometri, nilai mutlak dari X ditulis X, nilai mutlak X ya, dengan tanda kurung seperti garis lurus adalah jarak dari X atau suatu bilangan ke 0 pada garis bilangan real. Karena jarak selalu positif atau 0, maka nilai mutlak X juga selalu bernilai positif atau 0 untuk setiap X bilangan real. Nah, ini dia. Jadi, nilai mutlak itu kalau kita definisikan adalah jarak dari suatu X, jarak dari suatu bilangan ke 0 pada garis bilangan real. Nah, karena jarak itu selalu positif, maka nilai mutlak X juga selalu bernilai positif. Nah, ini dia. Ya. Secara formal, nilai mutlak X didefinisikan dengan nilai mutlak X itu sama dengan positif X. Ya, berarti nilai mutlak X itu akan bernilai 2. Sebenarnya definisinya 1. Dia akan bernilai positif. Tetapi bagaimana definisinya? Diambil dari 2. Pertama, jika dia positif, dia harus bernilai positif jika syaratnya X lebih besar dari sama dengan 0. Dan nilai mutlak X itu sama dengan definisinya akan negatif jika X-nya juga bernilai negatif. Nah, ini berbandingkan ya. Nah, ini merupakan syarat dari definisi nilai mutlak itu sendiri secara matematis. Oke. Nah, definisi di atas dapat kita maknai sebagai berikut. Nilai mutlak bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, dan nilai mutlak bilangan negatif adalah lawan dari bilangan tersebut. Oke, sebagai contoh, nilai mutlak 7. Nilai mutlak bilangan positif adalah bilangan itu sendiri adalah 7. Nilai mutlak 0 itu sama dengan 0. Dan nilai mutlak negatif 4, nilai mutlak bilangan negatif lawan dari bilangan tersebut. Maka negatif 4
Ya, ini negatif 4 adalah nilai mutlaknya, lawan dari nilai mutlak tersebut. Karena ini negatif, jika negatif dikalikan negatif, maka dia akan menghasilkan nilai positif 4. Jadi, jelas bahwa nilai mutlak setiap bilangan real akan selalu bernilai positif. Jadi nilai mutlak itu kalau secara awamnya kita katakan bahwa dia tidak pernah negatif. Dia akan bernilai selalu positif. Inilah yang maksud dengan nilai mutlak itu sendiri. Ya, oke, kita lihat pada contoh 1. Pertanyaan yang pertama. Nilai mutlak 3 ditambah nilai mutlak negatif 5 dikurang nilai mutlak 2 dikurang nilai mutlak negatif 4. Ini akan bernilai. Jadi kalau kita jumlahkan, kita sederhanakan dulu satu persatu bahwa nilai mutlak 3 itu adalah 3 ditambah nilai mutlak negatif 5. Ingat, nilai mutlak negatif 5 adalah lawan dari bilangan itu sendiri, maka dia akan bernilai positif 5 dikurang nilai mutlak 2 itu akan bernilai 2 dan dikurang nilai mutlak dari negatif 4 akan bernilai 4. Sehingga 3 ditambah 5 itu 8, 8 dikurang 2 itu 6, dan 6 dikurang 4 itu menjadi 2. Oke, jelas ya. Untuk yang nomor 2, nilai mutlak dari, nah ini berarti ada 2 kali nilai mutlak ya. Nilai mutlak yang pertama untuk kurung mutlak besar, dan nilai mutlak yang kedua untuk masing-masing bilangan. Oke, berarti kita kerjakan dulu yang dari dalam. Nanti kita kerjakan dulu dalam, berarti ini masih persamaan dalam mutlak besar. Kita tulis nilai mutlak dari, mutlak 2 kurang 4 kali mutlak negatif 3. Berdasarkan dari sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perbagian, maka perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan atau pengurangan. Maka kita kerjakan dulu untuk yang perkaliannya. Nah, tapi di sini kita sederhanakan dulu dari nilai mutlak negatif 3. Nilai mutlak negatif 3 itu adalah positif 3. Sehingga kalau kita kalikan dengan negatif 4 itu akan bernilai negatif 12. Ya, negatif 12. Kemudian nilai mutlak dari 2 itu adalah 2. Maka baru kita selesaikan mutlak yang berada di luar. Ya. Nilai mutlak dari 2 kurang 12 itu sama dengan mutlak dari negatif 10, maka hasilnya akan bernilai mutlak dari negatif 10 itu sama dengan 10. Oke. Jelas ya? Nah, untuk yang nomor 3, nilai mutlak negatif 100, berarti itu bisa kita tuliskan 100 dibagi dengan negatif 5 dikurang nilai mutlak dari negatif 22 adalah positif 22. Ini sama dengan kita sederhanakan dulu untuk pembagiannya, karena pembagian dengan pengurangan lebih kuat sifat pembagiannya, maka kerjakan dulu pembagian. 100 dibagi negatif 5 itu sama dengan negatif 20 dikurang negatif 22. Maka ini akan bernilai negatif 42. Oke, gampang ya? Nah, untuk yang nomor 4, nilai mutlak dari 2x kurang 4 kuadrat kurang nilai mutlak 4 kurang 2x kuadrat. Nah, ini sebenarnya cukup simpel, hanya faktor bahasa soal saja yang mungkin agak sedikit kita lihat itu. Oke, jelas bahwa ini dengan ini yang namanya nilai mutlak itu hasilnya akan selalu positif kan?
Jadi kalau kita pandang dia dari sini, dan ini kita pandang dari sini, ini sebenarnya bentuk yang sama. 2x kurang 4, 4 kurang 2x. Ini akan bernilai sama. Karena apa? Nah, coba kita bayangkan, kita simpulkan dengan tulisan seperti ini. Jika 5 kurang 4 itu sama dengan 1. Ini ya, 5 kurang 4 itu sama dengan 1. Nilai mutlak dari 1 kan 1. Oke, sekarang bagaimana dengan jika 4 kurang 5? Jika 4 kurang 5 itu sama dengan nilai mutlak negatif 1 ya. Nah, mutlak negatif 1 itu sama dengan 1. Ini sebenarnya artinya bentuknya sama. Sehingga jika dua bentuk yang sama saling dikurangkan, ya, faktor kuadratnya sih tidak mempengaruhi. Nah, itu ya, anggap karena ini sama. Jadi, ini hasilnya sama dengan 0. Oke ya. Untuk nomor 5, 6, 7, dan 8 silahkan dicoba sendiri. Oke, untuk yang contoh 1. Nah, berikutnya untuk yang contoh 2, manakah pernyataan berikut ini yang merupakan pernyataan bernilai benar? Berikan alasanmu. Inilah pemahaman konsep kita terhadap nilai mutlak. Untuk yang A, dikatakan bahwa nilai mutlak K itu sama dengan K. Benar. Untuk setiap K bilangan asli. Untuk setiap K bilangan asli. Salah ya? Kenapa? Nilai mutlak K itu sama dengan K untuk setiap K bilangan real. Jadi berapapun K asal dia bilangan real akan bernilai positif K untuk setiap K bilangan real. Karena kalau bilangan asli terbatas. Nah, ya. Oke. Untuk yang nomor 2. Nah, nomor 2 kasusnya sama seperti nomor 1 nih. Tapi pada bilangan bulat. Nah, masih terbatas. Ada bulat positif, ada bulat negatif. Nah, berarti masih salah ya. Kenapa? Lebih besar itu adalah bilangan real. Nah, karena semua bilangan yang terdapat pada garis bilangan itu merupakan nilai mutlak dari X baik positif, negatif min setengah. Nah, kalau bulat itu kan cuma min 7. Tapi kalau bilangan real itu ada min setengah. Nah, ini nilainya juga akan bernilai setengah. Maka ini masih terbatas, masih salah. Maka bilangan. Oke. Ini untuk pemahaman konsep bilangan mutlak itu sendiri. Untuk yang C, jika nilai mutlak X itu sama dengan negatif 2, maka X sama dengan negatif 2. Pernyataan ini benar atau salah? Ingat bahwa nilai mutlak itu selalu akan bernilai positif kan? Nah, jadi kalau yang C, jika nilai mutlak X itu sama dengan negatif 2, ini bernilai negatif. Nah, yang jelas merupakan sebuah pernyataan yang salah. Maka ini juga salah. Maka X negatif 2. Ketika X negatif 2, oke, kita substitusikan saja. Ketika X negatif 2, maka ini menjadi negatif dari nilai mutlak negatif 2. Itu sama dengan 2. Di sini adalah negatif 2. Maka ini pernyataan yang salah. Oke, kita coba yang D. Jika 2T kurang 2 lebih besar dari 0, maka nilai mutlak 2T kurang 2 itu sama dengan 2T kurang 2. Nah, masih ingat tadi definisi mutlak bahwa untuk definisi nilai mutlak itu ada 2. Ya, yang pertama dia akan bernilai positif dengan syarat jika X lebih besar dari sama dengan 0. Nah, dan akan bernilai negatif jika X kebalikannya ya lebih kecil dari 0. Nah, kalau ini jika 2T kurang 2 lebih besar dari 0, maka nilai mutlak 2T kurang 2 sama dengan 2T kurang 2. Jadi kalau lebih besar dari 0 berarti dia bernilai positif ya. Oke, berarti kalau dia bernilai positif, nilai mutlak dari yang ini, nah 2T kurang 2, itu juga akan sama dengan bernilai positif. Itu sama dengan X. Jika ini X, maka dia akan bernilai positif dan nilainya sama seperti nilai mutlak X. Maka ini pernyataan yang benar. Nah, untuk yang E, jika nilai mutlak X tambah A sama dengan B, dengan A, B, X bilangan real,
maka nilai X yang memenuhi hanya X sama dengan B kurang A. Oke, kita cek. Nilai mutlak X tambah A sama dengan B dengan A, B, X bilangan real jelas, maka nilai X yang memenuhi hanya X sama dengan B. Jika X tambah A sama dengan B. Berarti kalau kita ambil dia positif, maka dia akan bernilai positif. X tambah A itu sama dengan B. Maka X sama dengan B kurang A. Nah, betul. Ini betul. Tetapi, bukankah nilai mutlak itu ada dua definisi? Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Nah, jadi jika dia bernilai negatif, untuk yang keduanya adalah negatif X tambah A. Itu sama dengan B. Ya, ini untuk yang keduanya. Maka ini menjadi negatifnya kita kalikan ke dalam negatif X. Negatifnya kita kalikan ke dalam untuk A juga menjadi negatif A. Itu sama dengan B. Ini saya tulis di sini ya. Maka negatif X itu sama dengan B tambah A. Maka jika kita kalikan negatif dengan negatif, ini menjadi X sama dengan negatif B kurang A. Pernyataan yang tidak sama. Nah, dikatakan bahwa nilai X yang memenuhi hanya X. Hanya, tapi ada dua. Itu negatif B dikurang negatif A. Maka ini pernyataannya yang salah. Kemudian, jika nilai mutlak X sama dengan 0, maka tidak ada X bilangan yang memenuhi persamaan. Jelas salah ya? Karena ada X yang memenuhi, yaitu 0 itu sendiri. Dan untuk yang G, nilai mutlak semua bilangan real adalah bilangan non-negatif. Nilai mutlak semua bilangan real. Jadi kalau ini nilai X-nya adalah bilangan real, hasil dari dia, bilangan real itu kan ada positif, ada negatif. Jadi nilai mutlaknya adalah bilangan non-negatif. Bilangan non-negatif berarti bilangan positif. Berarti pernyataannya benar ya. Maka ini pernyataan yang benar. Oke. Jadi untuk hal ini kita cukupkan di sini pembahasan kita untuk konsep nilai mutlak. Maka pada pertemuan atau pada video berikutnya akan kita bahas persamaan nilai mutlak. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.